Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lalu, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tanda salib tentu sangat akrab dengan kita. Dalam kehidupan setiap hari, kita tidak luput menggunakan tanda salib secara sederhana, sebelum dan sesudah doa. Selain itu, kerap juga kita menandai diri ini dengan tanda salib sebelum memulai pekerjaan, apapun bentuk kegiatannya. Namun pernahkah kita menyadari dengan sungguh dan mendalam makna di balik tanda salib itu? Barangkali dengan tepat secara umum kita mengerti dan memahami tanda salib sebagai tanda kemenangan dan keselamatan. Tetapi pernahkah kita mengetahui bahwa tanda salib itu melambangkan dua relasi, yakni relasi kepada Tuhan dan relasi kepada sesama? Saudara-saudari terkasih,
Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, mencari tahu hukum manakah yang terutama. Pertanyaan yang ditanyakan seorang ahli kitab ini tampaknya didasari atas kejujurannya untuk mengetahui tentang ajaran Yesus. Untuk menanggapi pertanyaan ahli kitab itu, Yesus menjawab bahwa hukum yang terutama ialah hukum cinta kasih. Isi dari hukum cinta kasih yang disampaikan Yesus ialah mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, budi, dan kekuatan. Selain mencintai Tuhan dengan keseluruhan diri, Yesus juga mengajarkan kita untuk mencintai sesama seperti diri ini mencintai diri sendiri. Kedua ajaran inilah yang diinginkan Yesus untuk kita hidupi dan kita warisi. Kita diajak untuk menyelaraskan keduanya dan tidak memilih satu di antara kedua ajaran itu. Akan tetapi, kita harus menunaikan kedua-duanya. Saudara-saudari terkasih, kerap kita mengabaikan salah satu hukum yang diajarkan Yesus ini. Jawaban-jawaban sekenanya seperti tak perlu ke gereja, cukup berdoa di rumah, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Atau kita mungkin kerap lebih mementingkan Tuhan dalam hidup dan melupakan atau mengabaikan orang-orang yang ada dalam hidup kita. Atau juga kerap kali lebih mementingkan sesama daripada mencintai Tuhan dengan lebih dan sungguh. Kita diajak untuk mengamalkan hukum cinta kasih, yakni melakukan apapun kegiatan kerohanian, kebutuhan spiritual kita, tetapi juga sambil menunaikannya dalam semangat kebersamaan dengan umat, masyarakat di sekitar kita. Maka tidaklah cukup hanya sebatas mengikuti, tetapi kita juga dituntut untuk total memberi diri dalam pelayanan dan persekutuan. Bentuk dari wujud cinta kita kepada sesama dapat kita lakukan dalam memberi semangat, memberi penghiburan, memberi perhatian kepada yang menderita dan sengsara, merangkul mereka yang merasa menjauh dari gereja. Saudara-saudari terkasih, perihal mencinta memang hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Dalam proses mencintai Tuhan dan sesama, acap kali kita berpeluang untuk jatuh dan gagal. Akan tetapi, kita percaya bahwa usaha untuk mencintai Tuhan dan sesama tidak akan tampak sia-sia saja. Sebab semakin kita memelihara relasi dengan Allah, semakin pula kita memelihara relasi dengan sesama. Lewat patung dan tanda salib yang kerap kita praktikkan, kita terus-menerus diingatkan untuk memelihara hubungan dengan Tuhan dan sesama, mengasihi Tuhan dan sesama. Semoga sabda Tuhan hari ini menyemangati langkah laku dan tindakan kita sebagai seorang yang beriman dan juga bersekutu dalam persekutuan orang-orang beriman. Tuhan memberkati. Ya Tuhan Maha Cinta, bantulah kami untuk senantiasa dengan tulus
sepenuh hati mengasihi Engkau, mengasihi sesama, lewat hidup kami setiap hari. Dan dengannya kami semakin kaya sebagai orang yang Engkau panggil dan pilih, sebagai murid-murid Putramu Yesus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.